Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita semua berada di Ramadan, hari yang pertama. Ramadan adalah waktu yang terus diperulangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah karuniakan untuk kita umur sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan yang sangat mulia ini. Tentu karunia yang tiada terhingga ini harus kita syukuri. Wujud syukurnya tentu banyak. Salah satunya adalah kita membangun tekad bagaimana Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan yang lebih berarti dan bermakna untuk hidup kita, yang arti serta maknanya tidak hanya kita rasakan pada saat kita berada di bulan Ramadan ini, tapi keberartian dan kebermaknaan hidup kita terus terasa seselesainya Ramadan. Karena bagi kita, hidup berarti itu keniscayaan yang menjadi keharusan. Kita katakan keniscayaan yang menjadi keharusan karena hidup ini seniscayanya memang menghendaki kita berarti dan bermakna. Hidup yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, itu meniscayakan hidup ini hidup yang berarti dan bermakna. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, enggak mungkin. Nah, hidup itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hidup itu sendiri memang meniscayakan kita semua menjadi orang yang berarti dan bermakna. Berarti untuk kita, bermakna bagi orang lain. Berarti untuk kita, bermakna bagi orang lain. Dan cuma keniscayaan seperti ini tidak secara otomatis terjadi pada diri manusia. Karena itulah keniscayaan hidup seperti ini harus kita sambut dengan cara kita berusaha mengharuskan keniscayaan ini ada dalam kehidupan kita. Kita yang mengharuskannya, Allah yang kemudian membantu kita agar keharusan-keharusan itu mewujud menjadi kenyataan. Nah, salah satu cara Allah membantu kita adalah Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini. Inilah bulan di mana kita rasanya begitu mudah mengharuskan diri kita, mengharuskan hidup kita, hidup yang penuh arti dan makna. Kalau kita lihat mulai dari tadi malam, waktu-waktu yang kita lalui lebih berarti atau sama nggak Bapak Ibu dengan sebelum datangnya bulan suci Ramadan?
Rasanya kita seperti termudahkan untuk menjadikan waktu-waktu yang ada dalam hidup kita waktu yang berarti. Dan kita berharap keberartian itu memberikan makna bagi orang lain. Allah mudahkan dengan Allah hadirkan untuk kita bulan suci Ramadan. Inilah kesempatan membuat hidup kita penuh arti, penuh makna. Sebab salah satu musibah hidup, dan ini musibah yang cukup berat, adalah kalau seandainya ada orang dikasih hidup tapi hidupnya tidak berarti, masih menerima karunia hidup tapi hidupnya tidak bermakna. Itu musibah. Kita katakan musibah sebab di rumah saja kalau seandainya ada barang yang sudah tidak berarti, ada barang yang sudah tidak ada artinya, itu nasib barang kira-kira dikemanain? Dijual nggak laku, dikemanain? Disimpan, ngebak-ngebai lemari, memenuhi ruang, enaknya diapakan? Dibuang. Nasibnya langsung turun jadi sampah. Udahlah, buang aja ini. Berarti kalau seandainya ada orang hidup kok hidupnya tidak berarti, hidupnya tidak bermakna, enaknya ini orang diapain? Memang mau dibuang? Ya enggak lah, kalau dibuang jangan ya. Tapi kemudian kita berusaha bagaimana hidup kita ini berarti dan bermakna sebenarnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang membuat hidup kita itu akhirnya punya arti, punya makna itu apa? Kan berarti kita harus tahu dulu sumbernya. Yang membuat hidup kita akhirnya penuh arti, penuh makna itu apa? Sungguh tidak ada yang lain kecuali ini. Inilah yang membuat hidup kita penuh arti, penuh makna, yaitu Al-Quran. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya Allah memberikan kepada kita karunia hidup, tapi Allah tidak menurunkan untuk kita Al-Quran. Kebermaknaan dan keberartian hidup itu hanya ketika kita berpegang teguh, bertamasuk dengan Al-Quran. Dan bukanlah sebuah kebetulan kalau bulan suci Ramadan ini sering pula disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan tentang keberadaan bulan suci Ramadan sebagai Syahrul Quran. Disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan fihi di dalamnya. Diturunkan apa? Allah yang menurunkan Al-Quran. Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Terus untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita manusia? Allah sebutkan dalam lanjutan ayatnya, yaitu hudan linnas. Inilah tujuan Allah menurunkan Quran, hudan linnas, agar menjadi petunjuk bagi manusia. Inilah tujuan Allah menurunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Karena hidup tanpa petunjuk itu pasti akan jadi hidup yang sia-sia.
Perjalanan tanpa petunjuk pasti akan menjadi perjalanan yang sia-sia, bahkan kemudian berujung sesat. Ya, seperti kita mau pergi ke satu tempat, kita belum pernah ke tempat itu. Berangkat kita menuju ke tempat itu, tetapi tidak ada petunjuk. Kalau belok, di bagian mana saya belok gitu. Ya, kalau berhenti, di bagian mana saya harus berhenti. Nggak ada petunjuknya, kemungkinan besar tidak akan sampai. Demikian pula halnya dengan hidup. Padahal kita punya tanggung jawab atas karunia hidup ini. Tanggung jawab membawa hidup ini sampai pada tujuannya. Dan yang bertanggung jawab adalah kita sendiri. Ya, membawa hidup sampai pada tujuannya. Nah, agar hidup ini betul-betul sampai pada tujuannya, maka kita harus mau menerima petunjuk itu. Dan Allah sudah menurunkan petunjuk itu, yaitu Al-Quran. Ya, di mana sifat petunjuknya Al-Quran ya, itu seperti cahaya. Karena itu sering Al-Quran itu disebut sebagai An-Nur. Ya, sehingga kalaulah dikatakan apa itu Al-Quran, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Quran adalah nur yang mengeluarkan kita dari gelapnya hidup menuju cahaya yang membimbing ke surga. Itu Al-Quran. Dan memang tidak ada cahaya yang membimbing kita ke surga kecuali cahaya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya untuk kita melalui sahabat beliau Abdullah ibnu Mas'ud, doa yang sangat panjang. Yang di akhir doa itu Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, kalau engkau mengamalkan doa ini, niscaya tidak ada persoalan yang tidak akan ada jalan keluarnya. Doanya dimulai dengan Allahumma inna abiduka banu ibadika banu imaika, terus sampai di bagian akhir, anta ja'alal qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Bagian akhir ini yang menggambarkan betapa Al-Quran adalah cahaya yang membimbing ke surga. Wa sa'iqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Jadikan Al-Quranmu yang agung ini ya Allah penunjuk dan pembimbing bagi kami menuju surgamu, surga Jannatun Na'im. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya, Quran sudah hadir belum dalam kehidupan kita? Ada yang merasa, saya belum, kok kapan ya saya dapat Quran? Semua kita merasa bahwa Quran sudah hadir dalam kehidupan kita. Quran sudah lama hadir dalam kehidupan kita. Kalau Quran sudah hadir dalam kehidupan kita dan Quran adalah cahaya, maka pertanyaannya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sudahkah kita merasakan putih indahnya cahaya Al-Quran? Sudahkah kita merasakan putih indahnya cahaya Al-Quran? Ini dulu yang ingin sama-sama kita lihat. Sebelum kita insya Allah akan masuk ke tema kajian kita yang sebenarnya itu tentang Al-Quran, kita ingin menjawab dulu pertanyaan ini. Karena salah satu di antara syarat keberhasilan mengikuti apapun, apalagi kajian, utamanya adalah mengikuti kajian, adalah adanya al-i'tiraf. Adanya al-i'tiraf. I'tiraf kita semua. Apa itu i'tiraf? I'tiraf artinya pengakuan. Pengakuan akan kurangnya diri kita, pengakuan akan bodohnya diri kita, pengakuan akan banyak salahnya diri kita, pengakuan-pengakuan yang menunjukkan betapa kita
Kalau boleh kita simpulkan untuk diri kita sendiri, masih lebih banyak zalimnya. I'tiraf seperti ini menjadi sangat penting. Sebab kalau seandainya orang ikut kajian tapi merasa dirinya sudah banyak ilmunya, kira-kira manfaat nggak? Nah, tuh betul kan? Udah tahu saya. Habis ini pasti ngomongnya ini, bener kan? Ya udah. Hasilnya bukannya dapat ilmu, tapi ada kesan ngajarin. Iya, ngajarin. Iya. Kadang ngajarin yang di sampingnya. Iya, ngajarin yang di sampingnya. Iya, sebenarnya bukan ngajarin, tapi untuk ngasih tahu, saya sudah lebih tahu. Ya, ilmu tidak akan bisa masuk kalau merasa dirinya sudah punya ilmu, atau merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya nggak punya kekurangan, terus ngaji. Ya, apalagi semisal kalau yang menyampaikan sosok yang dalam pandangan dia ada di bawah dia, nggak akan bisa masuk. Karena itu kita katakan tadi menjadi syarat kalau kita ingin mencari ilmu itu berhasil adalah adanya al-i'tiraf. Nah, karena itu kita sebenarnya ingin sama-sama mengalirkan diri kita terlebih dahulu di sebuah telaga kehidupan namanya al-i'tiraf. Kalau kita sudah i'tiraf, sudah mengakui, nanti enak. Iya. Mengakui bahwa diri kita kosong, kalau diisi menerima. Iya. Mengaku diri kotor, kalau dibersihkan menerima. Iya. I'tiraf itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan ini juga salah satu di antara keniscayaan hidup. Mengakui diri masih kurang, mengakui diri masih lemah, itu bagian dari keniscayaan hidup ketika masih ada di alam dunia. Sebab siapapun orangnya yang tidak mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya, kesalahan dan kezaliman dirinya, dia nggak mau mengakui ketika dia hidup di alam dunia, kelak dia akan dibuat mengaku nanti di alam akhirat. Jadi pilihannya cuma dua aja, mau ngaku di dunia atau nunggu nanti ngaku di akhirat bahwa kita ini masih banyak salahnya, kita ini masih banyak bodohnya. Ya, di surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang akhirnya harus fa'tarafu bidzambihim. Fa'tarafu, dari kata i'tiraf. Fa'tarafu, mereka akhirnya mengakui bidzambihim dengan dosa-dosa mereka. Tapi pengakuan seperti ini nggak ada manfaatnya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Tetap saja mereka dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan untuk saya sendiri, untuk kita semua. Sudahkah kita merasakan putih indahnya cahaya Al-Quran? Kalau ternyata setelah kita menelusuri diri kita masing-masing, dan kemudian kita menemukan jawabannya, sudah nih, Bapak Ibu dan teman-teman gitu, sudah nih merasakan putih indahnya cahaya Al-Quran, ya udah, kajiannya berhenti sampai di sini, udah selesai. Karena tujuan kita ngaji Quran kan agar kita bisa merasakan putih indahnya cahaya Quran. Betul-betul cahaya Quran itu menerangi diri kita. Saya berdoa mudah-mudahan dari beberapa simulasi berikut ini nanti terbukti Bapak, Ibu dan teman-teman udah lulus deh. Karena itu nanti nggak boleh pura-pura biar kajiannya terus tak pura-pura nggak tahu aja. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin bertanya, inginkah kita masuk surga? Inginkah kita masuk surga? Kalau kita ditanya seperti ini, kira-kira jawaban kita apa, Bapak? Ingin. Ingin atau sangat ingin? Benar, sangat ingin. Benar. Kok jadi nggak tegas ini jawabannya? Saking benernya, benar,
Saya sangat ingin bisa masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, mau nggak kalau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman jalan ke surga? Mau? Bukan saya yang menunjukkan, tapi Dia yang memiliki surga. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah memberikan petunjuknya itu simple, sangat simple. Ya, Allah menyatakan di awal juz keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini yang bilang siapa Bapak Ibu? Allah. Allah bilang di mana? Allah berfirman di Al-Quran. Dan Al-Quran adalah cahaya. Dan kita ingin sama-sama lihat apakah salah satu cahaya Al-Quran, yaitu ayat ini, Ali Imran 92, sudah sampai atau belum menerangi hidup kita. Sederhana, ayat ini kan memiliki makna kalian semua tidak akan bisa memperoleh surga sampai kalian mau memberikan sebagian dari apa yang kalian sukai, memberikan sebagian dari apa yang kalian cintai. Kira-kira ayat ini ayat yang ringan atau berat untuk diamalkan? Ringan atau berat? Berat. Kalau berat berarti cahayanya belum sampai. Iya, ini kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan setiap petunjuk Allah itu menjadi cahaya. Iya, menjadi cahaya. Wow, saya tinggi-tinggi kalau seandainya ini kita makan gitu ya. Buka puasa gitu ya. Buka puasa. Antri ini harus ngambil ya kotak itu ya, atau bungkus makanan itu. Pas dilihat, ya, bungkusnya tinggal 3. Iya, tinggal 3. Pas ngelihat ke belakang, iya, ada 3 orang ngantri di belakang kita. Padahal bungkusnya ada 3. Berarti cukup atau kurang? Kurang berapa? 1. Pada saat seperti itu apa yang kemudian terbersit pada diri kita? Pikiran mengucapkan syukur atau berpikir untuk memberikan itu ke teman yang ada di belakang kita? Alhamdulillah, ini saya dapat ini. Angel. Ya, pikirannya justru berpikir bersyukur. Alhamdulillah, ini saya nggak salah nih, antri dapat juga ini saya. Padahal kalau kita ambil berarti otomatis ada 1 orang yang di belakang kita yang nggak dapat. Ya habis saya kan lapar, lauknya enak lagi. Kapan lagi ini bisa dapat makan yang enak kalau tidak sekarang? Ya udah, yang belakang nggak dapat, salahnya kenapa antrinya di belakang? Padahal udah tahu ayatnya. Ini kesempatan, ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepadaku jalan menuju ke surga. Cukup dengan saya tidak ambil itu jatah, biar 3 orang yang ada di belakang saya ini dapat semuanya. Iya, sebenarnya kalau secara logika, pilih surga atau pilih nasi bungkus? Pilih surga atau pilih nasi bungkus? Itu kalau orang nggak usah perlu IQ yang tinggi. Wah, di kesempatan saya dapat surga ini dengan saya melepaskan nasi bungkus yang lauknya sangat enak itu. Sebenarnya kan begitu. Iya, logikanya sederhana. Tapi kenapa kalau itu berwujud ayat menjadi berat? Padahal kalau wujudnya bukan ayat, wujudnya bukan ayat Quran, kita mengatakannya tidak berat. Ya, ketika wujudnya bukan ayat Quran, kita ternyata merasa tidak berat. Tapi begitu wujudnya ayat Quran, entah kenapa kok jadi terasa berat. Mau dibuktikan? Nah, kalau ini bukan ayat nih. Iya. Kalau ini kan ayat nih.
Nah, contoh yang satu ini bukan ayat. Sebut saja ini kita. Kita adalah A. Ya. Kita kebetulan ya, bagi mahasiswa baru dibeliin HP oleh orang tua. Ya, harganya 5 juta. Seneng gak mas? Punya HP harga 5 juta, seneng akhwat? Seneng. Wah, seneng banget ya. Ada rasa bangga. Yang kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba meminta HP itu atau menyuruh untuk memberikan ke teman yang tidak punya HP, kira-kira mau nggak? Nggak mau, enak aja. Masa saya harus kasihkan ke orang lain? Tapi kalau seandainya orang yang menyuruh itu katakan, iya, dia adalah B, iya. Nah ini si B, dia bilangnya begini ke kita, A, kamu punya HP? Ya, seneng nggak sama HP? Oh, seneng banget ya. Ya. A, itu lihat di depan ada mobil. Itu mobil milik saya. Harganya 200 juta. Kalau kamu mau kasihkan HP harga 5 juta yang kamu sangat suka itu ke saya, silahkan mobil itu menjadi milikmu. Nih STNK-nya, ini BPKB-nya. Silahkan. Iya, silahkan menjadi milikmu. Ketika B bilang seperti itu ke kita, tertarik nggak untuk ngasihkan HP itu ke dia? Rasanya kita membayangkannya ringan atau berat memberikan HP yang kita sukai itu? Kenapa ringan? Karena si B bilang, iya, nanti mobil harga 200 juta menjadi milik kita. Ya, kesempatan. Ya, siapa yang nggak mau? Kasihkan itu dengan segera. Ringan, sangat ringan. Kenapa? Karena B menjanjikan akan dikasih mobil harga 200 juta dan mobilnya ada di depan kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, bukankah sebenarnya ya, ayat yang tadi sama-sama kita baca, ya, kita lihat di Ali Imran 92, bukankah sebenarnya esensinya sama? Allah bilang ke kita, wahai hamba-hambaku, iya, itu surga milikku. Aku peruntukkan kalau kalian mau memberikan sebagian saja yang kalian sukai kepada orang yang membutuhkan. Silahkan, surga menjadi milikmu. Sebenarnya sama nggak dengan kata-kata si B tadi? Esensinya sama. Tapi ketika yang bilang Allah, tertarik nggak? Tertarik? Anehnya enggak. Ketika yang bilang B begitu sangat tertarik. Berarti lebih percaya sama B atau lebih percaya sama Allah? Iya sih, memang Allah bilang begitu. Tapi kalau udah tapi itu sebenarnya kenapa harus pakai tapi? Padahal sudah sangat jelas, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi ternyata lebih percaya kata-kata manusia daripada firman Allah. Ini kalau dibilang hidupnya gelap, itu gelapnya gelap biasa atau gelap gulita kalau sudah begini? Padahal Qur'annya sudah sangat jelas dan bahasanya juga indah, bahasanya menarik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ya, berarti cahaya Qur'annya belum sampai. Meskipun sebenarnya ini fenomena aneh. Seaneh kalau seandainya sekarang ini cahaya matahari sudah keluar nih. Akibatnya apa? Kita bisa melihat kita melihat sesama kita. Kenapa? Matahari sudah hadir. Adakah di antara kita yang di ruangan ini hanya melihat gelap? Nggak ada. Quran sudah hadir dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kadang kita belum bisa melihat terangnya kehidupan? Termasuk kasus yang satu ini.
Ya. Ada pertanyaan lagi nih untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran melarang kita berlaku buruk? Ya. Al-Quran melarang kita berlaku buruk. Semua yang buruk itu pasti dilarang oleh Al-Quran. Pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu pasti. Semua yang buruk. Nah, dan kita semua tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Nah, bicara yang buruk dulu. Kira-kira yang buruk itu rasanya enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Nggak enak. Ya, jelas segala yang buruk itu, iya, secara sunnah kehidupan rasanya tidak enak. Seperti nasi yang sudah basi, itu pasti nasi yang buruk. Nggak ada orang bilang nasi basi itu nasi yang baik, itu nasi yang buruk. Orang pasti akan mengatakan bahwa nasi yang basi itu rasanya tidak enak. Iya. Sekarang kira-kira ini orang sedang apa, Bapak Ibu? Orang sedang apa ini? Sedang? Wah, berarti kalau sampai tidak bisa menjawab ini, subhanallah ini. Bingung ini orang sedang apa, saya nggak tahu. Waduh, terjaga betul nih Bapak Ibu. Tapi sebagian adalah yang langsung sudah paham ya. Apa yang dipahami? Itu kan orang ngegosip. Kok tahu ya? Ya, gayanya mirip-mirip saya waktu kemarin ngegosip. Ini orang ngegosip. Gosip itu baik atau buruk? Buruk. Ya. Gosip itu termasuk yang buruk. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ya melarang kita ngegosip? Ya. Ya. Ayatnya jelas, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ada di surat Al-Hujurat. Janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Iya, sudah jelas buruknya dan sudah jelas Al-Quran melarang. Iya. Nah, larangannya juga jelas ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Pertanyaannya, ngegosip itu enak atau enggak enak? Kalau nasi sudah basi, iya, tahan berapa suap kita bisa memakannya? Tahan berapa suap? 5 suap? Oh, jangankan 5 suap, 1 suap pun pasti enggak. Ya, begitu masuk ke mulut basi, ditelan atau dikeluarin? Kenapa? Ini nasi yang buruk karena sudah basi. Begitu kita cerita jeleknya orang lain, berapa kecap kata-kata kita? 1 kecap? 1, memang cuma 1, tapi diikuti 1 lagi, diikuti 1 lagi, akhirnya berkecap-kecap. 10 menit, 20 menit, kadang tidak terasa ngegosip. Nah, kalau orang ya mampu ngegosip dalam waktu sampai 30 menit, itu tandanya dia merasakan ya, keburukan itu sebagai enak atau enggak enak. Berarti dia menikmati keburukan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang bisa menikmati keburukan. Ya, itu sudah bisa menjadi semacam bayan, ya, keterangan untuk diri sendiri. Ya Allah, kalau saya masih merasakan enaknya ngegosip, berarti saya hidup dalam kegelapan. Karena orang kalau dalam kegelapan dia tidak bisa membedakan. Ya, yang pernah kita kasih contoh di ruangan yang gelap gitu ya, nginjak sesuatu yang ketika diinjak kok kayaknya ya empuk, lembut, halus, hangat pula. Dinikmati nggak? Oh, dinikmati. Hangatnya itu pas betul ini. Cocok betul dengan telapak kaki saya. Iya, tiba-tiba ada yang nyalakan lampu di ruangan itu. Begitu lampunya nyala kan jadi terang, ngelihat ke bawah, ternyata yang diinjak apa?
ternyata kotoran yang baru dikeluarin oleh yang punya. Masih tetap menikmati? Nah, enggak. Iya. Nah, jadi sebenarnya mustahil orang itu menikmati keburukan kecuali kalau dia berada dalam kegelapan. Dan soal cerita jelek orang lain ini, Allah tidak cuma melarang, tapi juga Allah menyamakan. Allah bertanya, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ini cara Allah membuat tamthil. Allah bertanya kepada kita, sukakah kalian makan daging saudaranya dalam keadaan sudah mati? Ya. Daging saudaranya yang telah mati, terus kita harus memakannya. Kira-kira suka nggak Bapak Ibu? Allah sendiri juga mengatakan fakarihtumu, kalian pasti tidak suka. Ini artinya orang yang cerita jelek orang lain itu sama dengan dia makan daging saudaranya yang telah mati. Tamthil ini ya, karena nanti dalam ilmu balaghah itu dikatakan di atas tamsil itu bisa dibuat tamsil yang memperjelas tamsil sebelumnya. Jadi kalau tamsil ya dari Allah di dalam Al-Quran ini ya, kita kemudian tamsilkan lagi, itu kan gambarannya seperti kita lagi lapar, sangat lapar ya, puasa pertama nggak sahur, nggak makan, nggak minum, laparnya bukan main. Pas buka puasa ada yang nganterin nasi hangat ya, nggak cuma nasinya, lauknya ternyata lauk gulai daging kesukaan. Tambah semangat untuk makan banget nih. Tapi begitu mau ambil itu gulai, ada orang yang saya tahu betul beliau orangnya terpercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah ngapusi, nggak pernah bergurau, pokoknya orangnya lempeng, apa adanya, nggak pernah mengada-ada. Dia bilang ke kita, Mas, emang kenapa Pak? Itu tuh gulai daging manusia. Beliau bilang begitu. Ketika beliau bilang begitu dan saya tahu beliau orang yang terpercaya, itu ngaruh nggak kata-kata beliau? Ngaruh. Apa wujud pengaruhnya? Tetap bersemangat? Enggak. Bahkan mual. Betul? Ya. Tapi bisa bayangkan kalau seandainya orang tadi tetap bersikukuh, saya nggak peduli, mau daging kambing, daging sapi, daging manusia, saya pokoknya lapar, saya tetap mau makan. Dia tetap berselera untuk makan gulai daging ini. Kira-kira, ya, apa yang kita bisa katakan ke dia? Kalau kemudian kita simpulkan dia orang yang punya kelainan, ya, kira-kira salah nggak? Kalau kita sebut dia orang punya kelainan, enggak ya? Wah, kalau ini sih kelainan nih, udah dibilang kok masih aja berselera. Betul Bapak Ibu? Kira-kira ya, setelah kajian Ramadan kita yang pertama hari ini, masih berselera nggak untuk cerita jelek orang lain? Masih berselera? Insya Allah. Ya, sebab kalau masih berselera untuk cerita jelek orang lain, berarti orang ini punya mau dibilang punya kelainan. Oh, saya nggak ikut cerita kok, saya cuma dengerin. Saya cuma dengerin, saya nggak ikut-ikutan. Yang dengerin sebenarnya sama. Karena kalau yang dengerin hukumnya sama seperti tadi, lapar, cari warung makan kemana-mana, nggak nemu, akhirnya nemu juga, alhamdulillah. Iya, wah cocok nih. Tapi begitu mau masuk, di depan pintu masuk itu ada spanduknya, ini kata-katanya. Begitu melihat spanduknya kayak ini, kira-kira tetap pengen masuk atau keluar? Masuk atau keluar?
keluar. Sekarang kalau seandainya kita melihat ada 3 atau 4 orang lagi ngegosip, kita baru datang, melihat ada 4 orang sedang ngerumpi, kita gabung atau keluar? Selama ini yang kemarin-kemarin, kalau gabung kan ya sama, udah tahu menunya seperti ini tetap. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebenarnya ikhtiar kita untuk kemudian lebih dalam lagi mengevaluasi diri kita. Betapa ternyata cahaya Quran belum sampai menerangi kehidupan kita. Nah, ini yang satu lagi. Apakah Quran menyuruh kita berlaku baik? Ya, semua yang baik itu pasti diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kebaikan itu rasanya enak atau tidak enak? Logikanya, segala yang baik rasanya enak. Betul? Kalau betul, ya ini Ramadan. Ya, ada saat dimana kita sama-sama melaksanakan tarawih. Tarawih itu baik atau buruk, Bapak Ibu? Baik. Iya. Tarawih itu baik. Nah, kalau tarawih itu baik, mana yang lebih kita sukai waktu kita sholat tarawih? Selesai jam 8 atau jam 9? Selesai jam berapa? Ya jam 8 lah. Kenapa nggak jam 9? Ya capek lah masa tarawih kok jam 9. Kalau alasannya capek, itu tandanya berarti tarawihnya tidak terasa nikmat. Ya, sebab bila dibandingkan dengan nonton bola yang 2 jam itu, capek nggak? Enggak, kenapa? Nikmat. Jadi sebenarnya yang membuat orang capek melakukan amal kebaikan itu bukan karena waktunya, tapi masalahnya menikmati atau tidak menikmati. Ya, sama dengan baca Quran. Iya. Kita punya target nih, baca Quran 2 kali khatam, berarti sehari harus baca 2 juz. Mulailah baca Quran dengan target 2 juz. Ketika sudah baca, berapa kali menghitung halaman sisa? Dan ketika dihitung 1, 2, 3, 8, ya Allah, masih banyak. Itu isyarat berarti dia baca Quran nikmat atau beban? Beban. Iya, kalau nikmat nggak pakai ngitung gitu. Tiba-tiba saja udah selesai 2 juz, kok nggak terasa ya? Karena dia menikmati. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kita tahu Al-Quran adalah sumber segala hikmah kehidupan. Ya. Karena itu di surat Yasin kita semua pasti hafal, ya. Yasin, lanjutannya Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Quran itu sumber segala hikmah kehidupan. Apa sih hikmah itu? Hikmah adalah kebaikan yang Allah simpan di balik segala peristiwa. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada hikmahnya. Semua peristiwa pasti menyimpan hikmah. Dan hikmah itu selalu kebaikan. Hikmah itu selalu kebaikan. Dan satu peristiwa, ya, bisa jadi membawa satu hikmah. Tetapi dalam satu hikmah peristiwa, di situ tersimpan tidak hanya satu kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 269, ya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah sebut di situ khairan katsira. Kebaikan yang sangat banyak. Ya. Karena itulah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dengan seluruh cahaya yang dimilikinya
itu akan membuat kita selalu menemukan kebaikan di balik apapun. Pengertian menemukan kebaikan di sini artinya apapun peristiwanya itu selalu menjadi jalan bagi kita untuk berlaku baik. Jadi yang dimaksudkan dengan kebaikan atau hikmah di balik peristiwa adalah apapun peristiwanya itu ujung-ujungnya kita menjadikan peristiwa itu sebagai kesempatan untuk berlaku baik. Ya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nyari peniti pakai baterai, ya, lampu yang cuma 3 watt dengan lampu yang kekuatannya 100 watt, itu hasilnya sama atau beda? Beda. Iya, yang 3 watt agak susah, mana ini peniti. Tapi kalau cahayanya kuat, jangankan peniti, debu juga bisa kelihatan. Maka ini juga sebenarnya sih Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita yakin cahaya Quran itu sudah menerangi hidup kita. Cuma berapa wattnya itu yang beda-beda satu dengan yang lain. Kalau wattnya besar, sesuatu yang mungkin dalam pandangan orang itu bukan kesempatan untuk berlaku baik, bagi dia itu kesempatan untuk berlaku baik. Ketika saya mengalami peristiwa ini, di situ ada kesempatan untuk berlaku baik. Sebagai contoh, kita hadir dalam satu acara naik kendaraan. Kita harus parkir kendaraan kita. Pada saat kita mau memarkir kendaraan kita, ada bagian yang rindang dan ada bagian yang panas. Kemana kita akan memarkir motor kita? Tempat yang rindang atau tempat yang panas? Yang rindang atau yang panas? Yang rindang. Iya. Apa kebaikan yang kita sudah lakukan kalau kita memarkir motor kita di tempat yang rindang? Apa kebaikannya? Ya kebaikannya motor saya nggak kepanasan. Itu motor siapa? Ya motor saya. Berarti kalau begitu kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Terus nanti tempat yang panas itu untuk siapa? Ya untuk yang datang belakangan. Untuk yang datang belakangan. Berarti dia melakukan kebaikan yang keuntungannya hanya untuk diri sendiri, tidak memperhatikan kebaikan untuk orang lain. Orang yang berlaku baik hanya untuk dirinya, tidak peduli untuk orang lain, itu namanya orang apa? Egois. Kira-kira orang egois itu orang yang baik nggak Bapak Ibu? Enggak, ya seperti antri makan tadi. Wah, saya dapat ini. Iya, itu dapat memang baik untuk dia, tapi tidak untuk orang lain. Itu orang egois. Dia bukan orang yang baik. Berarti cahaya Qur'annya belum sampai. Ya, kalau cahayanya Qur'annya sampai, apa yang terpikir? Parkir di tempat yang panas. Yang ketika ada yang nanya, Mas, kok parkirnya di tempat yang panas? Iya, memang kenapa? Itu ada tempat yang rindang. Oh, tempat yang rindang biar untuk saudara-saudara saya yang datang belakangan. Kalau kita yang bertanya, itu kita langsung hormat nggak sama beliau? Subhanallah, Pak, kok sampai kepikiran ke situ? Nah, kapan lagi saya berlaku baik kalau tidak sekarang? Ya, beliau parkir di tempat yang panas, kita parkir di tempat yang panas. Datang kemudian peserta acara atau jamaah pengajian yang lain, ya, begitu dia datang, dia lihat nggak tempat yang rindang itu? Ya, dia parkir nggak di situ? Dia parkir di situ? Enggak. Kalau pengajiannya sama dengan kita.
biarin yang rindang untuk yang datang terlambat. Saya itu tempat yang panas masih banyak. Ya. Inilah pentingnya kenapa kita ngaji. Tapi kalau yang datang katakan dia bukan ahli pengajian, melihat tempat yang rindang, wow senangnya bukan main. Dia parkir motor dia di tempat yang rindang, dia senang. Sebenarnya dia senang itu atas kebaikan siapa? Atas kebaikan siapa? Kebaikan kita. Tapi dia tahu nggak kalau itu atas kebaikan kita? Enggak. Tapi Allah tahu, sangat tahu. Dan tahukah kita Bapak Ibu, orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat baik, dia menekatkan kebaikan ini adalah antara saya dengan Allah. Ada urusan orang tahu atau tidak tahu. Bahkan saya lebih suka kalau orang tidak tahu. Itu orang kalau cahaya hikmah dari Al-Quran betul-betul menyinari hidupnya. Sehingga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, andai ini terjadi, kita belanja di satu toko, harus bayar di kasir. Pas bayar antri, di depan kita ada seorang ibu dengan 2 anak yang dia sedang bayar. Ya, dihitung jumlah belanjaan beliau, kata kasir 150.000. Sang ibu pun kemudian membuka tasnya mencari uang. Ternyata kelihatan seperti mencari-cari. Dan ketika dikeluarin hanya ada uang 50.000. Si ibu ini kemudian sibuk mencari, barangkali ada di sela-sela tas beliau. Ternyata ada juga, tapi uang receh. Yang ketika ditotal ternyata hanya berjumlah 100.000, berarti kurang 50.000. Kita ada di belakang beliau dan kita punya uang 50.000. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ngasihkan uang ke beliau. Betul? Apakah kita sudah berlaku baik? Ya. Tetapi kebaikan kita belum mencapai apa yang Allah sebut di Ali Imran 92. Kebaikan kita belum mencapai kebaikan yang disebut al-birru. Memang baik, tapi kebaikannya bukan kebaikan yang sempurna. Andai saja kita memahami celah-celah cahaya Al-Quran yang menuntun kita untuk menemukan hikmah, kita punya cara yang lain loh. Cara yang lainnya gimana? Ambil uang 50.000, jatuhkan ke bawah. Baru kita bilang sama ibu, ibu itu ada uang, mungkin uang ibu. Dilihat nggak sama ibu itu? Oh iya. Dia akan mengira itu uang siapa? Uang dia. Dia tidak merasa bahwa itu uang kita. Beliau tidak merasa bahwa kita sudah berlaku baik kepada beliau. Bila dibanding kita kasih, kalau kita kasih, beliau merasa kita sudah berlaku baik ke beliau. Tetapi kalau seandainya kita kasih dengan cara tadi, kalau dikasih itu beliau masih punya rasa malu nggak? Ya, tapi dengan cara seperti itu beliau bebas dari rasa malu. Hikmah-hikmah seperti itu seutuhnya kita bisa peroleh melalui cahaya Al-Quran. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ini, dihina orang, langsung nemu nggak cahayanya? Gampang deh, kalau dihina orang wajah kita cerah gitu ya, atau mendung. Nah, kalau mendung kan berarti cahayanya ketutup ya. Kalau cahayanya langsung cerah kita, Pak, jenengan dihina kok malah senyum-senyum kayak senang. Gimana saya nggak senang? Saya barusan dikasih pahala sama dia. Loh kok bisa? Iya, kan Nabi bilang kalau kita dizalimi oleh orang lain dengan cara apapun dia menzalimi, maka sebenarnya orang itu akan mengirimkan pahala amalnya untuk kita. Terus saya dikasih pahala, masa saya nggak senang? Oh iya ya. Nah, ini yang nanya baru nyadar. Oh iya. Iya. Tapi bisa jadi ada yang nanya, loh kalau dia nggak punya pahala gimana? Ya, kalau nggak punya pahala gampang. Iya. Dosa kita diambil, ditimpakan ke dia. Terus ada yang nanya, loh kalau saya nggak punya dosa gimana? Nggak mungkin. Kalau sampai dosa ya, semua kita punya dosa.
Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini juga terakhir. Ini kan firman Allah nih. Kira-kira sudah menerangi hidup kita belum? Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau ayat ini betul-betul tembus menerangi hidup kita, begitu kita dihina orang, apa yang kita lakukan? Pergi ke warung, beli makanan yang paling disukai oleh dia, kasihkan ke dia. Betul? Betul? Kalau betul, kira-kira mengamalkan ayat ini ringan atau berat? Ringan atau berat? Cahaya belum sampai. Karena itulah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita semua harus menyadari betapa cahaya itu belum sampai. Nah, kalau belum sampai, ini dia pertanyaannya. Mengapa Al-Quran belum membuat hidup kita bercahaya? Mengapa? Jawabannya terhalang karena dua hijab. Ini terhalang karena dua hijab. Iya. Dua hijab. Iya. Ini hijab bukan merek kerudung, bukan. Hijab itu sebenarnya makna asalnya ya penutup. Iya, penutup. Ya, terhalang oleh karena dua penutup. Apa dua penutup itu? Dua hijab itu. Yang pertama namanya syahwat. Ya. Orang kalau sudah lagi terkena syahwat, cahaya Quran nggak bisa nyampe. Iya. Syahwat di sini memiliki makna segala keinginan terhadap dunia yang tidak ada, segala keinginan terhadap kesenangan dunia yang tidak ada nilainya nanti di akhirat. Itu syahwat namanya. Tapi kalau orang senang baca Quran, nah itu ada manfaatnya, itu bukan syahwat. Iya. Senang pacaran, wah itu syahwat. Iya, karena jelas akan menimbulkan malapetaka. Nah, kita bisa bayangkan ada orang lagi pacaran. Iya, kan dasarnya syahwat. Kita deketi dia, iya. Kita deketi dia, kita bacakan ayat wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekat-dekati zina. Itu ayatnya mempan enggak ke dia? Enggak. Iya, enggak. Kenapa? Syahwat memang bisa menjadi penghalang. Termasuk berat sekali infak, dengan infak yang terbaik itu bisa jadi ada faktor syahwat. Oh, saya pengen banget kok. Iya. Jadi ini faktor yang pertama, karena syahwat. Satu lagi adalah karena faktor syubhat. Iya. Kalau syahwat, iya, membuat orang senang, iya, dengan kesenangan-kesenangan yang tidak ada manfaatnya untuk hidup di dunia, termasuk senang musuhan. Ya, termasuk senang musuhan. Ada nggak orang yang senang musuhan? Ada. Ini juga mungkin menjadi perhatian bagi kita. Kadang kan kita dapat postingan apa gitu ya, yang ternyata isinya adalah membangkitkan kebencian ke pihak tertentu. Ya, wah ikut menyebarkan. Iya, nah, itu memang syahwat. Entah kenapa orang kok seneng musuhan. Dua orang lagi musuhan, musuhannya lebih karena syahwat. Iya, kemarin saya debat kalah, mangkel saya. Iya, musuhan. Kemudian kita dekati nih dua orang, kita bacakan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau ayat ini tembus masuk ke hati, berpengaruh nggak? Ya, tapi kayaknya agak sulit deh, Mas. Kalau kesini nggak usah baca ayat. Ya, saya udah tahu kok. Iya, udah kalau memang mau gabungnya ke sana aja. Saya rela kok. Kamu memihak ke sana. Yuk kita musuhan aja. Padahal bagus saja dibacakan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Itu syahwat. Kalau syubhat, iya, syubhat itu kabut. Iya, kabut kebodohan.
yang membuat orang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana mulia, mana hina. Itu syubhat. Nah, karena ini hijab, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang harus disimak dulu. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan kedua macam hijab ini kecuali syahwat hanya bisa dihilangkan ya dengan mujahadah, dan syubhat hanya bisa dihilangkan dengan ilmu. Jadilah mujahadah dan ilmu. Mujahadah ya kita sendiri yang harus melakukannya. Dan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan kita punya kesempatan yang sangat luas untuk melakukan mujahadah. Tinggal yang satunya ilmu. Kalau ilmu ya kita hadir di majelis ilmu. Ya, kita hadir di majelis ilmu. Salah satunya insya Allah ini yang ini kita bahas ya di majelis ini, majelis yang mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis ilmu. Insya Allah berarti 19 hari ke depan nggak sampai ya, karena hari Ahad kita libur kajiannya, diganti kajian yang lain. Kita insya Allah akan mengkaji kitab ini ya, Qawaidun Quraniyah. Sangat baik kalau kita semua memiliki kitab ini. Ada versi PDF-nya, kayaknya Mas Derajat punya ya. Kalau belum nanti saya kirimin ya. Dan nanti tanggung jawab Mas Derajat menyediakan untuk kita semua dengan biaya beliau pribadi. Waduh, nggak jadi nikah ini, habis biayanya. Iya, ada edisi PDF-nya. Saya sebenarnya udah nyari di toko-toko buku, iya, tapi yang saya datangi belum menyediakan kitab ini. Ini isinya ada 50 kaidah Qur'ani, ya, fin nafsi wal haya. Ya, fin nafsi wal haya. Ya, kaidah yang bermanfaat untuk diri dan kehidupan. Iya, kaidah yang ada di dalam Al-Quran yang bermanfaat untuk diri dan kehidupan. Ya, penulis yaitu beliau ya, Umar bin Abdullah. Cara beliau menulis mengangkat satu ayat Quran, nah, kemudian beliau memaknai ayat tersebut, dan itu yang nanti akan kita bahas bersama-sama insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kaidah pertama yang beliau tulis ya, ini salah satu yang saya nukil dari buku beliau, manfaat dari membaca buku ini ya. Manfaatnya ada 3 ya, silahkan dibaca dan difahami sendiri. Loh, kenapa ketawa? Iya, kita bahas nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini kaidah pertama yang nanti akan kita bahas besok insya Allah. Ya, beliau mengangkat ayat wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada sesama manusia husna, dengan perkataan yang baik. Nah, bagaimana ayat ini kemudian mengkaidah, menjadi kaidah bagi kehidupan kita, sehingga pada saat kita bicara dengan siapapun yang muncul adalah kata-kata yang baik. Iya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berharap mudah-mudahan dengan kajian ini ya, betul-betul bisa hasil maksud ya, dan hasil maksudnya ada 2. Pertama, kita bisa memahami ya, dan kita semua husnudzon. Kalau nggak ada pertanyaan kan berarti tandanya sudah paham. Dan mudah-mudahan kefahaman ini ya, betul-betul tidak hanya sekedar kefahaman yang ada di dalam kepala kita, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala turunkan ke hati, sehingga apa yang kita pahami ini betul-betul menjadi cahaya bagi hati kita, yang kemudian menuntun dan membimbing kita insya Allah menjadi lebih baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf atas segala salah dan khilaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.